malas ribut-ribut sama orang. Nggak pernah ya. Jadi kalau akhirnya harus dibuat ribut sama orang, gitu kan, saya harus nanggepinnya dengan santai. Saya nggak mau balas dengan marah-marah, dengan teriak-teriak. Ya udah, bikin karya aja, bikin konten yang lucu-lucu, gitu kan. Jadi bukan lucu-lucu bukan buat menertawakan dia. Enggak. Kita bikin yang lucu-lucu buat kita juga berusaha untuk merilis kesel apa, jadi dibuat santai itu. Dan Tapi kalau akhirnya ada orang yang menertawakan, ya itu kan persepsi orang masing-masing. Sempat sindir-sindiran juga di sosmed katanya masalah penampilan kurang oke gitu gimana nih? Kalau saya sih ibaratnya, menurut saya kalau abang itu menyindir masalah rambut saya segala macam, menurut saya sih itu bukan nyindir, saya anggapnya roasting, dia roasting saya gitu. Saya anggapnya dia Kiki roasting. kali ya, Kiki Saputri kali ya. Tapi kan ibaratnya kalau seseorang mau ngerosting itu pada tempatnya. Tapi saat abang itu merosting saya, lagi bicara dalam konteks hukum saya dengan MZ, itu kan dia lagi dalam konteks hukum, dia membela kliennya kan. Itu nggak pantas loh, nggak pas. Kalau mau ngerosting pas lain dong, jangan ngomong soal hukum ini gitu kan. Dan menurut gue, kalau etika pengacara adalah saat dia ditanya konteks hukum ya ngomong hukumnya dong. Jangan melebar kemana-mana. Jadi menurut gue blunder sih. Tapi kalau gue enaknya gue jadi artis. Menurut gue artis ya. Kalau kalian terserah mau artis apa. Aku istri artis Iya. dong. Ya bukan lo juga ngintilin artis. Kalau menurut gue, kalau gue bebas. Kalau gue mau roasting, kan kapasitas gue bukan nggak punya kode etik profesi, gue bukan dokter, gue bukan pengacara, gue bukan polisi, ya kan? Ya gue bebas ngerosting siapapun. Tapi intinya kalau misalnya gue ngerosting orang, kalau gue udah roasting balik, gue nggak boleh marah. Bener gak? Nah, dalam musik ada yang namanya diss track, lagu buat ngedis orang. Itu di luar negeri, lagu diss itu dipakai bukan hanya ngedis tambah penyanyi rapper, ngedis presiden, ngedis pejabat, ngedis artis lain. Nah, gue mau buat lagu diss nih. Pada saat gue ini mau buat sama Yonglex, featuring Yonglex, tadi malam gue rekaman Yonglex, Dennis sama Dr. Ica. Nah, Mas di postingan itu kan juga Bunda sama Cinta juga kompak nih ngebela Mas Uya. Dalam artian iya nih penampilannya kayak sarkas gitu, tapi sebenarnya ngebela Mas Uya gimana? Iyalah, Cinta kan udah 18 tahun. Gue nggak ngelarang, gue sempat bilang Cin, gak usah ikut-ikutan Cin, nggak apa-apa. Oh iya, gue melarang keras anak-anak gue ikut-ikutan yang. Tapi dia bilang gue udah dewasa. Oh ya udah nggak apa-apa. Mama, dia boleh menyuarakan suara dia sendiri. Karena gue sadar anak gue juga udah pada gede-gede, udah 18 tahun, udah 18 tahun, dan dia punya pendapat. Ini my opinion. Tapi keren sih, Cinta tuh udah mewarisi darah gue, sarkasnya setingkat dewa. Gue kalah sama mereka. Dia nyindir orang setingkat dewa. Dia kan ibaratnya seolah-olah kan ngebalas itu menjelekin gue. Tapi sebetulnya itu gue tau itu bahasa sarkas hebat ya. Ayam-ayam Kabarnya MZ udah keluar dari rumah sakit. MZ gue tau dia udah keluar dari 2 minggu lebih yang lalu. Nah mungkin tetap mau memperpanjang permasalahannya. Masalah gue sampai ke polisi kan, jadi lanjutin aja. Masa gue udah video ke polisi bilang, Pak nggak jadi deh Pak, gitu kan? Kan nggak mungkin ada satu proses udah mau di jalan. Katanya juga udah mau disomasi sama Raswan gitu. Saya belum dapat surat, katanya saya ditunggu permintaan maaf. Saya belum dapat suratnya. Kalau somasi kan harus pakai surat ya? Nggak bisa berkuar-kuar di Instagram atau di mana ya? Jelas adalah suratnya. Tapi saya orangnya gitu, saya orangnya berbesar hati. Kalau saya punya salah sama orang, saya tidak akan segan buat minta maaf. Kalau saya salah ya, gue akan berani di depan mukanya, di depan media, gue bilang gue minta maaf, gue salah, gue begini gitu. Kalau gue salah. Kalau salah. Jadi gitu sih. Oh hari ini bang katanya terakhir hari Kamis kan dia minta 4 hari kan. 4 hari ya? Nggak tahu, gue belum dapat suratnya, harusnya 4 hari dari 5 surat ya. Iya nggak sih? Karena kan yang kita tahu kalau misalnya permintaan maaf kayak gitu kita kan harus dapat suratnya. Kalau Dennis kenapa nggak langsung dilaporin ke dia? Dia langsung laporin nggak disomasi dulu. Dennis langsung disomasi katanya? Langsung dilaporin? Harusnya disomasi dulu. Iya. Dan katanya dengar-dengar hari ini Dennis mau somasi juga. Dennis yang mau somasi. Sekarang Dennis itu lagi ada di Komnas Perempuan. Iya. Dan nanti hari ini mau somasi juga ya. Ya, saya juga mengangkat bukan isu ya, tapi memang diduga bapak itu melakukan pelecehan seksual secara verbal, dan itu bisa dilihat ada video-videonya banyak di Star Pro. Biasanya aku lihat dari situ, maksudnya itu sih kalau gue sebagai seorang wanita sangat malu lah. Ini kan yang berbicara adalah orang yang berpendidikan tinggi,
Dan orang berpendidikan rendah juga nggak panas sama dia. iya memang benar. Tapi kan lebih disayangkan lagi sekolahnya tinggi-tinggi tapi bisa berbicara seperti itu gitu loh. Terus apalagi title-nya dengan title sebagai pengacara, dia berbicara mengenai apa ya namanya badan wanita yang tidak sepantasnya diomongin. Terus ngomong masalah, coba deh lihat deh videonya sendiri tuh, gue tuh Jijik sih gue terserah jijik. Nyes gitu loh maksudnya. Gue sama abang ini gue nggak pernah ada dendam, nggak pernah ada benci. Tapi kalau untuk lihat video ini, kalau mau ditanya gue Bener jijik. Sampai itu yang dapat tuh anakku. Sampai bilang, "Mak, kok bisa ngomong kayak begini ya?" Aku nonton, astagfirullahaladzim, ini sih enggak. Wah, Rudi itu udah nggak bener banget. Makanya aku bilang sama Dennis, Dan ini kita harus ngomong ke Komnas Perempuan, terus habis itu kita harus bikin laporan. Dan Cinta aja juga sampai berkomentar soal ini di Twitter pertama kali tuh. Ya, kenapa? Tapi kita punya pikiran sendiri karena apa ya? Karena gue selalu mengajarkan anak-anak gue untuk tidak berkata seperti itu, walaupun itu di tempat tongkrongan, walaupun itu lo bercanda-bercanda, itu jangan sampai ngelecehin wanita. Mas sempat menyangka nggak sih? Ya. Maksudnya dari hal berawal dari podcast akhirnya semuanya berujung jadi kasus gitu, sempat menyangka nggak? Kalau gue ini gini, gue orangnya nggak mau memprovokasi. Di podcast gue kan gue ngomong dengan cerita orang tentang ceritanya yang gue kalau tanya ini bisa lo bertanggung jawabkan ke kebenarannya. Ada buktinya enggak? Ya mereka kenapa? Oh ya udah. Hati-hati turun nih. Iya. Kakak, adik hati-hati ya. Abang. Ya udah. Ya jadi intinya adalah apa ya? Tadi gue ngomong apa tadi? Menyayangkan. Mempertanggungjawabkannya. Oh iya, ya. Jadi gue tuh ibaratnya kalau misalnya menurut abang itu ada yang tidak benar, ayo gue undang ke podcast gue, datang aja. Ayo, gitu kan. Ibaratnya kan semua orang punya hak jawab. Gue undang buat mengklarifikasi. Ayo. Kalau menurut dia ada yang tidak benar dari ucapan orang-orang yang ada di podcast gue. Ya Mas, satu lagi mungkin yang Dennis kan membeberkan semuanya nih dari seluk-beluknya si Rahman sendiri dari pertama dilantik dan ngaku pengacaranya BG. Itu gimana Mas? Kalau gue sih cuma begini doang. Setahu gue, nih, gue bacain bahwa ibaratnya kalau seorang anggota polisi aktif bila dia memiliki masalah hukum, kuasa hukumnya yang menunjuk harus divisi hukum dari Mabes Polri atau Polda setempat. Itu harus. Nah, pertanyaannya kalau emang abang itu bilang dia penguasa kuasa hukum Pak BG, tunjukkan aja surat kuasa dari Mabes ada nggak dengan lambang Polri atau Polda. Itu aja gampang, simpel kan. Dan ibaratnya kan Pak Riki Sitohang itu memegang surat kuasa yang ditunjuk dari polisi untuk menangani kasus Pak BG. Dan dia memilih. Nah, mungkin nggak ada surat kuasa 2 biji. Iya kan? Dan di situ kan ada 27 nama pengacara. Dan di dalam 27 nama pengacara itu tidak ada beliau. Nih, pasal Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kita lihat pasal 5 ya. Ini ada di undang-undangnya ya. Pasal 5. Ya. Bantuan hukum menjadi tanggung jawab Kepala Divisi Hukum Polri atau Kepala Bidang Hukum Kepolisian Daerah yang pelaksanaan dilakukan oleh Kepala Bagian Bantuan Nasihat Hukum Divisi Hukum Polri. Terus pelaksanaan bantuan hukum sebagai dimaksud pada ayat tertentu dilaksanakan oleh anggota Polri, ya kan? Atau pegawai negeri sipil yang bertindak sebagai penasihat hukum, kuasa hukum berdasarkan surat perintah dari pimpinan Polri yang berwenang. Jadi surat kuasa harus dari polisi. Terus kalau kita lihat pasal 13, bahwa orangnya detail. Pemberian bantuan hukum dalam perkara perdata meliputi, nah ini pidana ya. Dalam perkara pidana meliputi pendampingi tersangka terdakwa semua tingkat pemeriksaan, membuat eksepsi tanggapan, pledoi, duplik, mengajukan permohonan penahanan. Jadi semua yang lakunya adalah tim kuasa hukum yang ditunjuk oleh kepolisian. Nah ini kan kasus Pak BG waktu kan pra peradilan. Ada lagi pasal 14, pemberian bantuan hukum dalam perkara pra peradilan meliputi. Tuh, semuanya ada. Nah itu harus kuasa hukum yang ditunjuk oleh polisi. Ada Simpel kan? suratnya. Simpel nggak? Apa yang diomongin Pak Riki itu kan bener sesimpel itu. Ini suratnya. Ini Iya. suratnya. Dan satu, ini ada nama-namanya. Ada kan dia iya, gitu aja. anggota polisi aktif kalau ada kasus hukum yang nanganin harus
yang ditunjuk oleh divisi hukum polisi. Polisi, betul. Udah itu simpel. Nah kau ya terakhir nih mungkin kalau misalkan kan katanya kan pihak sana mau mengembalikan uangnya gitu ke korban-korban gitu. Ya. Nah kau ya sendiri menanggapinya seperti apa nih sudah punya Gak tau ya, karena gue kan dari dulu udah bilang bahwa gue nggak mau ribet-ribet asal dari dulu lu balikin duit gue. Tapi kan terakhir gue dia bentak-bentak, gue diancam, gue mau dilaporin. Ya udah, akhirnya gue laporin. untuk mediasi mungkin di luar itu ada ke arah sana Ya kalau nggak sih ada komunikasi? kalau mediasi kan karena udah di masalahnya udah kasus itu harusnya mediasi kan yang melakukan siapa? Pengacaranya juga dong. Pengacaranya nggak ngubungin gue tuh sekarang soal MZ, betul nggak sih? Malah dia ngubungin Dennis untuk katanya mau ketemu gue. Kenapa ngubungin Dennis? Padahal kan katanya ada nomor telepon Mas Buya, Iya. segala macam, silakan telepon. Iya, tapi ini udah kasus hukum yang ngubungin harusnya pengacaranya. Nah pengacaranya kemana nih? Iya kan? Sibuk.